ada beberapa hal yang menarik untuk aku, di mana tadi kita diajarkan untuk mencari 5 sense grounding tool dan juga mindfulness ya, di mana kita itu harus menikmati masa yang ada. Karena kan kita sebagai remaja kadang-kadang terlalu memikirkan masa depan ya, apalagi remaja-remaja yang seperti kelas 12 yang sebentar lagi tuh udah mau masuk PTN, banyak sekali tekanannya. Jadi teman-teman, di sini aku bakal membacakan CV dari Kak Grace supaya kita tahu secara singkat dan juga jelas tentang siapa sih sebenarnya Kak Grace itu dan juga pengalaman-pengalamannya. Jadi Kak Grace merupakan alumni dari SMA 6 Bandung dan juga lulusan dari Universitas Erlangga di Surabaya jurusan psikologi. Saat menempuh pendidikannya, Kak Grace mendapatkan scholarship dari perusahaan gas negara. Selain itu, saat ini Kak Grace sedang menjadi mentor di 1% dan juga menjadi Social Emotional Guidance Counselor di Mentari Intercultural School Bintara. Kak Grace juga sudah memiliki banyak sertifikat, baik itu sertifikat pelatihan maupun sertifikat di bidang psikologi. Kak Grace juga menjadi volunteer di berbagai macam tempat seperti di Belajar Seutuhnya, Act Mental, Relief, dan juga mengikuti berbagai macam campaign. Wah, hebat banget ya ternyata narasumber kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman, karena tadi udah dikatakan juga oleh Hanifah tadi bahwa di sini kita akan membahas mengenai mental health warning. Sebenarnya kenapa sih kita harus membahas tentang topik ini? Karena teman-teman, kesehatan mental adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki dan dijaga oleh setiap orang. Karena dengan begitu, kita dapat mengenali potensi diri sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup, dan mampu bekerja secara produktif, serta melakukan hal-hal baik lainnya. Pada usia remaja, sangat rentan untuk mengalami permasalahan dengan kesehatan mentalnya. Hal ini biasanya terjadi karena tekanan yang terlalu banyak dan ekspektasi yang terlalu tinggi dari berbagai pihak. Sayangnya, kondisi di masyarakat seringkali menganggap kesehatan mental sebagai sesuatu hal yang tabu. Padahal, membahas tentang kesehatan mental memang sangat diperlukan di zaman pandemi seperti ini. Untuk itu, kita sebagai individu harus bisa mengenali dan paham tentang diri sendiri, sehingga kita dapat menjaga kesehatan mental kita. Dengan demikian, diharapkan kita sama-sama bisa menjadi generasi muda yang positif dan juga produktif. Wah, ternyata memang membahas mengenai kesehatan mental ini sangat penting ya, dan sangat bermanfaat juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu kita langsung aja nih akan membahas lebih dalam lagi tentang mental health warning yang akan disampaikan oleh Kak Grace. Untuk Kak Grace, dipersilakan. Oke, terima kasih Kimberly dan selamat malam semuanya. Terima kasih untuk teman-teman dari ST22 Youth Empowerment ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah gabung di malam Sabtu ini. Yang lain mungkin malam Sabtuan gitu, tapi teman-teman menyempatkan untuk hadir di sini dan belajar bareng gitu. Nah, untuk itu aku mau share screen dulu ya sebentar. Ini mohon maaf aku pakai 2 device karena mic-nya rusak. Oke. Jadi judul dari webinar kita pada hari ini adalah Mental Health Warning. Mari kenal dan pahami diri sendiri. Dan benar banget tadi yang disampaikan oleh Kimberly gitu bahwa mental health itu sangat penting gitu dan meskipun mungkin teman-teman banyak ya dapat informasi dari internet, banyak dari sosial media mungkin dia membahas tentang mental health yang lagi gencar-gencarnya nih. Nah, dari sini kita mau coba lihat informasi-informasi seperti itu apakah sudah sesuai dengan faktanya gitu. Nah, di sini kita juga sebenarnya kebetulan nih di tanggal 10 Oktober kemarin itu merupakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, di mana bulan Oktober ini masih diperingati gitu sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi memang momennya juga cukup tepat ya untuk kita lebih aware lagi tentang kesehatan mental kita. Nah, sebelum kita mulai dengan materinya, aku mau main nih sama teman-teman. Oke, ini pembahasannya. Pembahasannya itu apa itu sehat, apa itu sakit,
kemudian sehat mental, faktor protektif dan faktor resiko kesehatan mental, serta bagaimana sih menjaga kesehatan mental kita. Gitu. Jadi pertama kita mau coba untuk main games dulu sedikit sebentar. Jadi gamesnya itu adalah mitos atau fakta. Jadi aku akan kasih satu pernyataan, kemudian teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar apakah pernyataan tersebut merupakan fakta atau mitos. Pernyataan yang pertama adalah mitos atau fakta, sehat itu berbicara tentang fisik. Oke, aku tunggu dari teman-teman jawabannya mitos atau fakta. Sehat itu berbicara tentang fisik. Oke, mitos. Oke, terima kasih banyak jawabannya teman-teman. Benar banget, mitos. Sehat itu nggak hanya berbicara tentang fisik, tapi tentang mental dan juga tentang sosial. Nanti kita akan bahas. Kemudian selanjutnya, pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, mitos atau fakta, isu kesehatan mental hanya untuk orang depresi atau gangguan kesehatan mental lainnya. Mitos. Betul banget teman-teman. Jadi kesehatan mental itu nggak hanya dibahas untuk orang-orang yang mungkin memiliki gangguan kesehatan mental, yang merasa sedih, yang merasa depresi, tapi juga memang lebih baik mencegah ya daripada mengobati gitu. Jadi penting untuk kita semua bahkan yang mungkin saat ini sehat secara mental gitu. Kemudian pernyataan yang ketiga nih, mitos atau fakta, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oke, fakta. Nice. Oke. Aku lihat di sini teman-teman udah cukup aware ya dengan isu-isu kesehatan mental. Dan terakhir nih, ini mungkin agak susah. Nah, mitos atau fakta, setiap orang yang memiliki pengalaman yang sama akan memiliki emosi yang sama. Misalnya nih teman-teman putus sama pacar gitu. Apakah akan memiliki emosi yang sama dengan orang yang putus sama pacarnya juga? Gitu. Mitos. Oke. Nah, bener banget teman-teman. Ini nggak ada yang salah nih. Kayak pertanyaan aku terlalu gampang ya. Jadi bener banget mitos. Jadi setiap orang itu mungkin dengan pengalaman yang sama bisa memiliki emosi yang berbeda-beda. Gitu. Satu orang mungkin ketika putus sama pacarnya bisa sedih. Yang lain mungkin bisa kecewa dan lain-lain. Gitu. Jadi kita mau belajar itu juga hari ini. Oke, terima kasih jawabannya teman-teman dan partisipasinya. Nah, yang pertama kita membahas tentang apa itu sehat dan apa itu sehat mental. Nah, jadi menurut WHO, World Health Organization, sehat itu adalah keadaan di mana keadaan fisik, mental, dan sosial kita itu sempurna. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Nah, kalau dari pengertian ini, sempurna gitu. Fisik, mental, dan sosial, kira-kira menurut teman-teman ada nggak sih orang yang benar-benar 100% sehat gitu? Mungkin boleh dijawab di kolom komentar dan mungkin boleh disebutkan juga alasannya. Menurut teman-teman ada nggak sih berdasarkan definisi ini, ada nggak orang yang benar-benar 100% sehat? Gitu? Ada yang menjawab? Atau mungkin boleh open mic juga kalau mau. Yuk bisa yuk teman-teman yang mau jawab. Ada? Oke, mungkin langsung aku jawab aja ya. Jadi, kalau berdasarkan pengertian ini, sebetulnya jadinya agak ideal banget ya. Sehat itu harus sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial. Makanya kenapa sehat itu bukan sebuah kategori. Jadi, kalau misalnya teman-teman di SMA gitu, ada kelas 10A, B, C, D, itu kategori. Tapi kalau sehat, itu bukan kategori sehat atau sakit, tapi merupakan sebuah kontinum. Kontinum itu seperti perjalanan gitu. Nah, ini contohnya.
What is a continuum? Jadi continuum itu adalah misalnya hari ini teman-teman lagi sakit flu gitu. Lagi sakit flu dari angka 1 sampai 10 itu rasa sehatnya itu ada di angka 2 gitu. Kemudian habis teman-teman minum obat agak mendingan nih, sehatnya naik ke angka 8 gitu. Kemudian nanti habis makan seblak pedes gitu. Kemudian turun lagi jadi di angka 3 misalnya. Jadi sehat dan sakit itu bisa banget berubah-ubah, bisa banget berjalan dari angka negatif ke positif, bisa dari kondisi yang sangat sakit ke sangat sehat, atau di tengah-tengahnya juga bisa gitu. Jadi balik lagi itu bukan sebuah kategori sehat atau sakit, tapi saat ini teman-teman mungkin lagi sehat, kemudian besok mungkin agak pusing sedikit gitu. Jadi itu juga yang terjadi dengan kesehatan mental gitu. Jadi mungkin hari ini sedih, mungkin besok senang, mungkin besoknya lagi khawatir dan lain-lain. Dan itu wajar banget gitu. Kemudian, nah apa itu sakit? Kalau misalnya kita bicara tentang sehat, itu nggak terlepas dari kata sakit gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di pengertian sehat tadi, kita lihat bahwa ada 3 pengertiannya, yaitu sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara sosial. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sakit juga sama, kategorinya ada 3, yaitu fisik, mental, dan sosial. Jadi sakit menggambarkan adanya gangguan dalam fungsi tubuh yang menyebabkan berkurangnya kapasitas. Ada 3, fisik, mental, dan sosial. Jadi kalau misalnya secara fisik itu disebutnya disease. Jadi kayak misalnya flu atau sakit kepala itu kalau udah didiagnosa mungkin dia lagi influenza, atau misalnya sakit tipes, sakit demam berdarah, itu disebut disease. Tapi kalau misalnya mental itu disebut sebagai disorder. Sama seperti fisik, hanya bisa didiagnosa oleh dokter, maka di mental itu didiagnosanya oleh psikolog atau psikiater gitu. Jadi ini yang perlu digarisbawahi banget gitu, karena mungkin teman-teman lihat ya kalau di sosial media itu banyak orang-orang yang mungkin jadinya self-diagnose gitu. Atau mungkin teman-teman pernah lihat kayak kenali tanda-tanda depresi ini gitu misalnya. Atau kamu memiliki gejala ini, hati-hati kamu gangguan kecemasan dan lain-lain kayak gitu. Dan hati-hati banget sama yang kayak gini, karena yang bisa mendiagnosa sebuah gangguan mental atau disorder itu hanya psikolog atau psikiater gitu. Kemudian ini nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian yang terakhir adalah defiance atau sakit secara sosial. Dan sakit secara sosial ini sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang ada di lingkungan tersebut ya. Jadi misalnya norma di Indonesia kan mungkin beda banget sama norma di Amerika. Jadi apa yang dianggap sebagai sakit secara sosial di Indonesia akan beda dengan apa yang disebut sakit secara sosial di Amerika gitu misalnya. Oke, nanti kalau misalnya aku agak kecepatan boleh dipotong aja ya. Oke, next. Jadi tadi kita udah bahas sehat itu ada fisik, mental, dan sosial. Dan karena bahasan kita adalah tentang kesehatan mental gitu, mental health warning, maka kita akan bahas lebih jauh tentang sehat mental. Nah, kenapa penting untuk belajar tentang kesehatan mental? Yaitu kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sama seperti yang udah teman-teman bilang juga di mitos atau fakta gitu. Bener banget bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kemudian, isu kesehatan mental bukan hanya untuk mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental, namun semua orang memiliki kesehatan mental gitu. Sama kayak kesehatan fisik, nggak cuman orang sakit aja yang butuh tahu tentang P3K misalnya. Orang sehat juga butuh tahu gitu untuk mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian kesehatan mental kita berpengaruh pada fungsi keseharian kita. Itu akan kita bahas di ini. Jadi ini adalah indikator dari seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Jadi ada 4 indikatornya. Yang pertama adalah menyadari dan merealisasikan kemampuannya. Kita tahu kelebihan kita tahu kekurangan kita tahu apa yang kita suka,
apa yang jadi passion kita, dan kita dapat merealisasikan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dengan teman-teman misalnya ikut komunitas, dengan teman-teman ikut kegiatan-kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, itu teman-teman juga menunjukkan bahwa itu merealisasikan dan menyadari kemampuannya gitu. Kemudian yang kedua adalah mengatasi tekanan hidup yang normal. Balik lagi ke pertanyaan mitos dan fakta yang aku kasih tadi, bahwa persepsi setiap orang pada pengalaman tertentu itu akan berbeda. Jadi apa yang dianggap normal sama kita belum tentu dianggap normal sama orang lain gitu. Jadi tekanan hidup yang normal ini mungkin agak subjektif, tiap orang akan beda-beda. Bagi aku misalnya putus sama pacar itu biasa aja gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman putus sama pacar itu bisa galau banget gitu. Kemudian mengatasi tekanan hidup yang normal ini dalam artian bukannya nggak sedih ya, tapi gimana sih caranya untuk bisa mengatasi kesedihannya, mengatasi kekhawatirannya atau ketakutannya gitu. Kemudian yang ketiga, bekerja dengan produktif. Bekerja dengan produktif ini bisa mungkin kalau misalnya teman-teman masih sekolah atau masih kuliah, bisa menyelesaikan tugas dengan baik, bisa tidak terjebak dengan prokrastinasi dan lain-lain gitu. Kemudian berkontribusi pada komunitas atau masyarakat. Nah, berkontribusi pada komunitas atau masyarakat ini bisa dalam konteks sosial, artinya bisa berinteraksi dengan teman-teman di sekolah, misalnya atau di kampus, atau bisa juga kayak ikut volunteer, atau misalnya ikut kegiatan atau komunitas gitu. Nah, karena tadi di awal aku bilang bahwa kesehatan mental itu kan sifatnya kontinum ya, bukan kategorikal sehat atau sakit. Jadi, gak apa-apa banget kalau misalnya ternyata kalau teman-teman lihat di sini terus mikir, ya aku masih prokrastinasi, apa jangan-jangan aku nggak sehat mental ya? Atau aku masih nggak tahu nih kelebihan kekurangan aku apa jangan-jangan aku nggak sehat mental ya? Nggak seperti itu juga gitu. Balik lagi, ini adalah indikator sehat mental yang memang mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 dia ada di angka 10 gitu. Dan nggak apa-apa banget kalau misalnya ternyata teman-teman ada di angka 7-nya sekarang atau di angka 5-nya sekarang. Yang penting adalah bagaimana kita menuju ke angka 10-nya itu gitu. Kemudian, nah ini tadi gambaran dari, ini secara singkat aja aku jelasin, gambaran dari mental health sebagai sebuah kontinum. Jadi kalau misalnya kita lihat yang tadi, kontinum itu dari angka minus 5 atau minus 5 sampai plus 5 atau dari angka 1 sampai 10, kalau ini digambarkannya dengan warna, dari warna merah sampai dengan warna hijau gitu. Jadi warna merahnya ini ibaratkan kayak angka 1 atau 2 lah, in crisis, jadi dalam situasi yang krisis gitu. Apa saja gejala-gejalanya? Misalnya kita sangat cemas, mood-nya sangat turun, kemudian kita mungkin jadi absen di sekolah atau di kampus gitu, nggak sanggup untuk mengikuti kelas karena terlalu lelah dan lain-lain gitu. Kemudian perubahan dalam pola tidur dan pola makan, dan bisa jadi turun berat badan atau bahkan bisa naik berat badan, karena orang-orang yang stres bisa aja dia jadi banyak makan atau lebih sedikit makan gitu. Kemudian yang struggling ini mungkin kalau diibaratkan dengan angka, di angka 3 atau 4 gitu. Gejalanya apa saja? Cemas, merasa depresi, kemudian kelelahan, kemudian performanya mungkin agak turun gitu. Kemudian kesulitan untuk tidur dan nafsu makannya berkurang gitu. Kemudian surviving, bertahan, itu kalau diibaratkan ada di angka 5 atau 6, gejala-gejalanya mudah merasa tersinggung, kemudian merasa nervous, merasa sedih, kesulitan untuk tidur tapi mungkin masih bisa di-manage gitu, merasa mudah terganggu, terdistraksi. Kemudian thriving, ini mungkin ada di angka 7-8, sudah mulai naik nih tingkatannya, sudah mulai positif, sudah mulai calm, kemudian berperforma dengan baik, tidurnya juga baik, makannya sudah makannya normal gitu, nafsu makannya juga normal, kemudian bisa bersosialisasi dengan normal gitu. Kemudian excelling ini udah di angka 9-10, ceria, kemudian performanya sangat baik, kemudian bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya, tahu kekurangan dan kelebihannya dan lain-lain gitu. Jadi
balik lagi, kalau teman-teman mungkin saat ini masih di surviving atau di struggling atau di thriving dan lain-lain, itu it's okay banget, nggak apa-apa banget teman-teman. Yang penting adalah bagaimana kita mencoba pelan-pelan ke excelling kayak gitu. Dan kalau ngomongin yang tadi tentang pertanyaan akademitas dan fakta, balik lagi, satu pengalaman itu akan memberikan kontinum yang berbeda-beda. Misalnya aku kehilangan kucing aku. Mungkin buat aku bakal nangis seharian. Aku bakal ada di fase in crisis misalnya. Tapi buat teman-teman misalnya kehilangan kucing, meskipun sedih ya udahlah, tapi nggak apa-apa, masih ada di surviving gitu. Jadi balik lagi, satu pengalaman bisa ada di bisa memberikan efek yang berbeda-beda buat kita. Dan itulah kenapa kita perlu bisa berempati pada orang lain yang mungkin mengalami kesedihan atau kecemasan dan lain-lain. Karena mungkin bagi kita itu biasa aja sih, tapi mungkin bagi orang lain itu udah sampai di in crisis atau di struggling kayak gitu. Kemudian next, nah apa saja sih yang mempengaruhi faktor protektif dan faktor resiko dari kesehatan mental kita? Ada dua, yaitu nature dan nurture. Jadi nature itu adalah faktor-faktor yang dari dalam diri kita, seperti genetik dan biologis. Kemudian nurture ini yang dari luar diri kita atau yang tidak dari bawaan lahir gitu. Itu ada internal dan eksternal gitu. Kemudian yang nature ini, genetik dan biologis itu ada penelitian yang menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki gangguan mental tertentu itu beresiko untuk menurunkan gen tersebut kepada anaknya gitu. Nah, ini bisa jadi dua pandangan nih, dua perspektif. Yang pertama adalah iya sih beresiko, tapi yang kedua kita jadi lebih bisa aware bahwa misalnya nih mungkin misalnya aku punya ibu yang depresi gitu. Aku jadi lebih bisa aware, mungkin aku akan lebih beresiko untuk mengalami depresi seperti mama aku. Jadi gimana caranya supaya aku lebih bisa maintain kesehatan mental aku supaya aku menurunkan resiko tersebut. Sama kayak diabetes misalnya. Diabetes orang yang orang tuanya punya diabetes akan beresiko untuk itu juga kan. Makanya gimana caranya misalnya nurunin gula, kemudian gak makan nasi dan lain-lain kayak gitu. Kemudian nurture ini tadi internal dan eksternal. Internal ini adalah yang dari apa yang kita lakukan gitu. Seperti cara-cara kita untuk memanage stres, resiliensi kita. Resiliensi itu bagaimana ketika kita mengalami masalah, kita bisa kembali kembali survive gitu. Kemudian kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang eksternal adalah hal-hal yang terjadi dari luar diri kita. Seperti yang tadi Kimberly bilang bahwa di pandemi ini mungkin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental mungkin akan lebih banyak gitu, karena ya situasinya pandemi, kita nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain dan lain-lain gitu. Jadi eksternal ini bisa dari keluarga, bisa dari sekolah, bisa dari interaksi sosial. Kalau teman-teman lihat di sini, yang bisa kita kontrol itu sebetulnya lebih ke yang internalnya, nurture yang internal gitu. Coba kalau lihat di nature, genetik dan biologis nggak bisa banget kita kontrol kan. Kita nggak bisa memilih orang tua kita siapa gitu. Yang eksternal, keluarga, sekolah, atau interaksi nggak bisa kita kontrol. Mungkin bisa kita memilih sekolah, memilih interaksi sosial, tapi kita kan nggak bisa mengontrol hal tersebut. Gitu. Jadi apa yang lebih bisa kita kontrol adalah bagaimana kita memanage stres kita, bagaimana kita memiliki resiliensi, dan bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Gitu. Nah, bagaimana caranya menjaga kesehatan mental? Ini mungkin materi aku yang terakhir, jadi mungkin akan agak panjang. Jadi menjaga kesehatan mental itu ada 3 caranya di sini. Yang pertama adalah self-care, kemudian yang kedua adalah meningkatkan skill kita, dan yang ketiga adalah meminta bantuan pada orang lain. Nah, yang pertama ini, yang self-care ada 4 jenis. Secara fisik, secara mental, secara kognitif, dan secara sosial. Jadi secara fisik itu makan teratur, tidur cukup, berolahraga,
Nah, makan teratur ini nggak cuma pola makannya aja ya, tapi bisa juga sebenarnya ada beberapa, ini intermezzo sedikit aja, ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan mood kita, kayak misalnya coklat, dark coklat gitu. Atau misalnya ada yang mengandung omega 3 atau apa ya, aku lupa namanya, eh, vitamin B kalau nggak salah. Jadi contoh-contohnya daging, mungkin nanti bisa teman-teman Google aja. Kemudian tidur cukup. Tidur cukup itu kalau misalnya dari saintis atau peneliti itu uh, rekomendasinya adalah di usia kita 7 sampai 9 jam dan itu bervariasi ya. Jadi kalau yang anak-anak bayi itu jangka waktu dia kebutuhan tidurnya lebih panjang. Semakin tua itu semakin pendek jangka waktu kebutuhan tidurnya gitu. Tapi balik lagi tiap orang mungkin akan beda gitu. Mungkin kalau aku 7 jam udah cukup, tapi mungkin buat orang lain ada yang 6 jam mungkin udah cukup gitu. Jadi selain dari rekomendasi dari peneliti juga lihat lagi dari kebutuhan masing-masing. Kemudian self care secara mental itu me time. Me time itu mungkin tiap orang akan beda-beda ya. Orang yang introvert atau extrovert mungkin akan beda-beda me time. Mungkin ada yang baca buku, ada yang mandi air hangat dan lain-lain. Kemudian teknik grounding ini aku akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian kognitif ini ada journaling. Journaling ini mungkin teman-teman bisa Google juga. Journaling ini adalah bagaimana kita bisa menuliskan pikiran-pikiran kita, emosi-emosi kita dalam bentuk jurnal gitu. Kemudian latihan mindfulness ini aku akan ada di slide selanjutnya. Kemudian self care secara sosial bisa quality time dengan keluarga atau teman. Gitu. Nah, di sini aku kasih 2 contoh yang mungkin teman-teman baru dengar gitu. Yang pertama adalah Five Senses Grounding Tool. Jadi ini tuh adalah grounding teknik yang basicnya adalah mindfulness. Kalau teman-teman tahu tentang mindfulness, jadi mindfulness itu adalah bagaimana kita belajar untuk being in the moment. Jadi yang membuat kita kadang nggak sehat mental adalah kita cenderung terpaku pada masa lalu atau masa depan gitu. Kita cenderung stres, menyesal dengan masa lalu atau memikir-mikirkan tentang masa depan. Nah, dengan grounding teknik kita bisa belajar untuk memfokuskan pikiran kita pada apa yang terjadi saat ini, being in the moment. Caranya adalah menggunakan kelima indera kita. Caranya ada 5, 4, 3, 2, 1. Jadi cari 5 hal yang bisa teman-teman lihat. Mungkin teman-teman bisa juga sambil aku ngomong, sambil teman-teman cari juga di sekitar. 5 hal yang bisa teman-teman lihat. Ada, kalau di aku ada tembok warnanya coklat, ada gelas, ada kalender, ada laptop, dan lain-lain. Kemudian 4 hal yang bisa teman-teman rasakan dengan kulit gitu. Bisa tekstur rambut, tekstur baju teman-teman, tekstur kulit, kemudian bisa juga pakai air gitu, yang basah atau kita pakai hal-hal yang apa ya, kalau teman-teman tahu ada stress ball atau fidget spinner itu juga bisa gitu. Kemudian 3 hal yang bisa kita dengarkan, ini bisa bentuknya kayak lagu gitu. Tapi bisa juga kayak sesimpel kita keluar kemudian mendengarkan suara burung, suara angin, itu bisa banget. Gitu. Kemudian 2 hal yang bisa kita baui, itu bisa sesimpel kayak pengharum ruangan, atau bisa juga yang sifatnya terapeutik kayak essential oil misalnya, atau lilin aromaterapi gitu. Kemudian 1 hal yang bisa kita rasakan, ini bisa makanan, permen atau coklat. Selain itu bisa jadi grounding teknik, kalau coklat itu juga bisa meningkatkan hormon happy kita. Gitu. Kemudian ini untuk yang grounding teknik. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa di Q&A aja. Kemudian satu lagi aku mau kasih lihat satu meditation tool. Ini basicnya adalah mindfulness. Aku share sound-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat linknya di slide nanti. Terus kita bisa tuliskan apa yang bikin kita stres di hari itu. Misalnya aku mau tulis hari ini aku stres karena macet gitu misalnya, atau enggak deh,
yang lebih susah mungkin dimarahin atasan gitu. Nah, lalu aku akan klik done. Oke, jadi itu salah satu bentuk mindfulness. Mungkin teman-teman bisa coba. Ini linknya aku taruh di sini, jadi nanti bisa teman-teman lihat juga. Kemudian ada juga beberapa cara untuk breathing technique atau breathing exercise. Salah satunya yang mungkin aku mau share itu ada namanya infinity breathing. Jadi infinity breathing itu kita coba gambar di tangan kita bentuk infinity. Jadi bentuk infinity kan seperti ini ya. Jadi bisa kita saat membuat infinity yang sebelah kanan, inhale. Saat membuat infinity yang sebelah kiri, exhale. Jadi inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, kayak gitu. Nah, ini hanya beberapa tools yang bisa aku bagikan. Kalau misalnya aku bagiin di sini akan banyak banget gitu, karena sebenarnya resource untuk mindfulness ini banyak banget. Dan ini memang terbukti untuk menurunkan stres atau menurunkan kecemasan kita. Jadi mungkin teman-teman bisa juga cari resource lainnya. Gitu. Kemudian aku lanjutkan. Jadi yang pertama adalah self-care. Yang kedua adalah meningkatkan skill kita. Karena tadi kan kalau teman-teman lihat di sini, di nurture ini yang internal ada manajemen stres, resiliensi, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Itu merupakan skill-skill dalam kehidupan kan, yang mungkin nggak semua orang belajar gitu. Apalagi di sekolah, kita nggak pernah belajar bagaimana manajemen stres, bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dalam kehidupan sosial gitu. Tapi itu adalah skill yang dibutuhkan gitu. Itulah kenapa kita bisa meningkatkan skill kita untuk menjaga kesehatan mental. Bisa melalui webinar, bisa video, atau podcast, dan lain-lain. Atau buku juga bisa. Kemudian ini contoh-contoh skillnya. Bisa cari-cari tentang manajemen stres, journaling. Kemudian journaling ini salah satu bentuk mindfulness juga sebenarnya. Kemudian mindfulness, resiliensi, dan kemampuan menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah mencari bantuan. Balik lagi, yang tadi aku bilang bahwa sama seperti disease itu hanya bisa didiagnosa oleh dokter, disorder juga hanya bisa didiagnosa oleh ahlinya, yaitu psikolog atau psikiater. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa udah nggak kuat lagi gitu misalnya, udah coba untuk self-care nggak ngaruh, udah coba cari-cari di webinar atau di YouTube atau di podcast, tapi tetap masih ngerasa stres atau masih ngerasa sedih, berkepanjangan, dan lain-lain, cari bantuan gitu. Instead of self-diagnose gitu. Dan ini yang cukup berbahaya ya kalau teman-teman ada di era media sosial ini, karena balik lagi kayak yang tadi aku bilang gitu, banyak banget informasi-informasi yang nggak bertanggung jawab yang mengatasnamakan psikologi tapi ternyata nggak benar gitu. Jadi berhati-hatilah untuk mencari informasi tersebut gitu. Nah, kemudian mencari bantuan ini bisa kita coba dulu ke mentor atau kalau misalnya teman-teman cari ada peer counselor. Jadi mentor kalau di 1% itu
bisa dibilang peer counselor. Kemudian kalau misalnya sudah berkepanjangan atau masalahnya sudah lebih kompleks, teman-teman bisa ke psikolog. Psikolog itu selain dia bisa memberikan konseling, itu dia juga bisa memberikan terapi psikologis dan bisa mendiagnosa. Dan kalau misalnya lebih berat lagi masalahnya, ke psikiater. Jadi psikiater ini selain dia bisa memberikan terapi psikologi dan memberikan konseling, juga bisa memberikan obat-obatan. Karena dia basicnya dokter gitu. Kalau psikolog dia bisa memberikan obat-obatan. Kemudian gunakan berbagai sumber daya. Kalau misalnya teman-teman mungkin masih kesulitan untuk cari psikolog atau cari psikiater, bisa coba untuk cari sumber daya yang ada di sekolah atau di kampus. Kalau di sekolah biasanya ada konselor atau guru BK gitu. Kemudian kalau di kampus biasanya biro-biro psikologi itu biasanya kalau untuk mahasiswanya akan memberikan gratis atau diskon gitu. Kemudian kalau yang darurat, misalnya ada pikiran-pikiran bunuh diri, ada pikiran-pikiran ingin mengakhiri hidup dan lain-lain, itu bisa ke hotline kayak gitu. Oke, mungkin itu dari aku. Aku ada misi nih. Jadi tadi kan teman-teman udah belajar tentang kesehatan mental dan bagaimana caranya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mental. Jadi misinya teman-teman adalah mengupload IG story yang menceritakan refleksi teman-teman dari webinar hari ini, dan kira-kira nih dari 3 ini, yang mana sih yang mau teman-teman cari lebih jauh? Yang self-care, meningkatkan skill, atau cari bantuan? Dan yang mana? Misalnya, aku mau belajar lebih tentang mindfulness gitu misalnya. Aku mau belajar lebih tentang journaling dan lain-lain. Gitu. Dan teman-teman bisa tag ke @1%official dan Instagram aku. Gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya dan tadi jawabannya di mitos dan fakta. Aku kembalikan lagi ke Kimberly. Terima kasih. Oke, wah sangat insightful sekali ya materi dari Kak Grace tadi. Kita jadi mengetahui bahwa ternyata kesehatan dan juga sakit ini dibagi jadi 3 macam nih teman-teman. Ada sakit secara atau sehat secara fisik, mental, dan juga sosial. Selain itu kita juga belajar ternyata cara-cara baru ya untuk menyembuhkan atau membuat mental kita lebih stabil. Seperti misalnya kita harus self-care, terus juga meningkatkan skill dan cari bantuan. Dan tadi ada beberapa hal yang menarik untuk aku, di mana tadi kita diajarkan untuk mencari 5 sense grounding tool dan juga mindfulness ya, dimana kita itu harus menikmati masa yang ada, karena kan kita sebagai remaja kadang-kadang terlalu memikirkan masa depan ya, apalagi remaja-remaja yang seperti kelas 12 yang sebentar lagi tuh udah mau masuk PTN, banyak sekali tekanannya. Nah ternyata kita diajarkan di sini untuk coba menikmati dulu masa kini dan jangan terlalu overthinking dengan masa depan. Oke, wow. Terima kasih untuk Kak Grace pertanyaan-pertanyaannya. Penyampaian materinya. Mungkin sehabis ini kita adakan sesi Q&A. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa resen teman-teman di rumah. Ayo teman-teman jangan ragu-ragu untuk bertanya, bisa raise hand, atau yang mungkin nggak bisa on mic bisa tanya di kolom komentar aja. Dan aku mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk tadi mengikuti misi yang udah disampaikan oleh Kak Grace ya teman-teman, dengan tag Instagramnya 1% dan juga tag Instagramnya Kak Grace. Oke, Kak, sepertinya nggak ada yang mau bertanya nih. Berarti penyampaian materi dari Kak Grace sudah sangat jelas dan teman-teman di rumah sudah sangat mengerti. Jadi tidak ada pertanyaan dari teman-teman di rumah. Oh, ternyata ada, Kak. Oke, dari Kaniken. Boleh Kaniken on mic mau bertanya apa, Kaniken? Iya, terima kasih Kimberly. Izin bertanya Kak Grace. Sebelumnya kenalin, aku Niken dari UNJ. Mau tanya tentang mitos atau fakta sih Kak. Aku sering nemuin atau mungkin aku pernah ngerasain juga sih. Entah ini disebut mental health atau enggak, karena kan tadi yang kakak bilang kita nggak boleh nge-diagnosis diri sendiri kan ya.
tapi ada beberapa orang yang lagi pencarian jati diri atau di titik terendah gitu mungkin ya, daripada kita sebut mental lagi bukan kena sakit ya, lagi mental health-nya lagi kurang gitu. Nah itu rata-rata orangnya ada di usia awal-awal kan mau ke 20 gitu. Nah itu mitos atau fakta sih Kak, buat yang masuk ke fase pencarian jati diri atau di titik terendah itu ternyata memang untuk para remaja pemuda mungkin yang sedang di usia seperti itu. Itu ada enggak sih Kak? Seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih nih Ken. Ini langsung aku jawab atau mau dikumpulin dulu pertanyaannya? Berarti. Oke, mungkin bisa langsung jawab aja ya Kak. Nanti baru lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, tadi pertanyaannya kalau aku nggak salah nangkep karena agak putus-putus, mitos atau fakta itu orang-orang yang kesehatan mentalnya turun itu biasanya ada di usia 20-an gitu ya, karena lagi fase mencari jati diri gitu ya. Apa betul? Iya Kak, betul. Oke, jadi sebenarnya nggak ada penelitian yang menjelaskan bahwa kesehatan mental itu rentannya di usia berapa. Karena di setiap usia itu ada tugas perkembangannya sendiri-sendiri gitu. Ada apa sih yang menjadi penting di usia tersebut gitu. Kayak misalnya di usia 20 kita lagi cari jati diri. Kalau di usia 25 tahun lagi cari-cari karir yang sesuai. Kalau di usia 40-an mungkin lagi stres-stresnya dengan anak gitu. Di usia 60 atau 70 lagi stres-stresnya karena pensiun. Jadi di setiap usia itu sebenarnya ada tantangannya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa dibilang bahwa usia 20-an tuh paling rentan. Tapi memang gitu. Karena sebenarnya kan dari banyak banget tekanan yang kita hadapi ya kalau misalnya di usia 20-an. Jadi aku cukup mengerti sih bahwa di usia 20-an tuh banyak banget tantangannya gitu. Yang pertama harus ngejalanin kuliah, skripsi, kemudian harus kalau sekarang kan ada kampus merdeka harus cari-cari SKP istilahnya kalau di zaman aku dulu. Kemudian harus ada tuntutan dari orang tua juga, harus lulus cepat, kemudian ditanya jodohnya kapan dan lain-lain gitu. Jadi memang tuntutannya banyak gitu. Jadi ya apa ya? Memang kalau dibilang kesehatan mentalnya rentan, semua usia juga rentan sih sebenarnya. Oh ya, sama aku mau ngelurusin tadi nih, apakah itu termasuk kesehatan mentalnya turun atau enggak gitu, atau self-diagnose gitu. Self-diagnose itu kalau misalnya kita sudah menyampaikan itu adalah sebuah diagnosa. Jadi diagnosa itu kayak depresi, gangguan anxiety atau anxiety disorder gitu, atau misalnya bipolar dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang bahwa kesehatan mental kita lagi turun, itu bukan self-diagnose ya. Karena kayak misalnya kita lagi sakit secara fisik nih, kita lagi sakit perut, ya memang kita lagi sakit perut gitu. Atau kita lagi pusing, ya memang kita lagi pusing. Tapi kita kan nggak bisa mendiagnosa hanya dari sakit perut kita tipes gitu kan. Gitu. Oke, mungkin itu jawabannya. Apakah menjawab? Oke, Ken, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Grace dan juga Niken untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjut ke penanya kedua ya Kak. Ada Kak Helen yang udah resen. Oke, Kak Helen mau nanya apa? Terima kasih sebelumnya buat kesempatannya. Aku mau nanya nih Kak Grace, kan seperti yang udah Kakak mention tadi, setiap orang itu punya pengukuran terhadap frasa itu masing-masing. Kayak misalnya buat dia satu hal itu sedih banget, tapi buat aku enggak. Nah, kan ada di saat tertentu dimana misalnya ada temen aku curhat ke aku nih, cerita gitu, dia lagi ada masalah apa, cuman aku nggak relate dan aku tuh jadi bingung gimana cara ngerespon dia, kasih respon yang baik buat dia dan nggak bikin dia malah tambah ngedown atau gitu. Gitu sih Kak, mungkin pertanyaannya.
Terima kasih Helen pertanyaannya ini menarik ya pertanyaannya karena kadang-kadang kalau misalnya kita dicurhatin gitu, kadang-kadang kita bingung gitu harus jawab apa. Nah ini sebenarnya kalau misalnya dibahas cukup panjang sih karena ini kita belajar tentang active listening gitu. Bagaimana kita belajar untuk mendengarkan secara aktif. Dan kadang-kadang orang yang curhat itu belum tentu dia minta solusi gitu. Tapi bisa aja dia cuma mau didengerin doang, cuma pengen venting out doang gitu bahasanya. Jadi mungkin kamu bisa tanyakan sebenarnya apa sih yang dia butuhkan gitu. Jadi kalau misalnya aku sebagai mentor, kadang-kadang aku juga nanya gitu, kira-kira kamu cerita ini apa sih yang kamu harapkan? Apakah kamu hanya ingin cerita aja, mengeluarkan keluh kesah, mengeluarkan emosi dan segala macam, atau emang kamu minta solusi gitu? Kalau memang ingin venting out doang, ingin keluh kesah doang, kadang-kadang nggak perlu relate pun nggak apa-apa gitu kan. Kita dengerin aja, kita tahu bahwa oke dia sedih nih atau dia lagi ngerasa cemas nih. Oh kamu sedih ya? Iya sih pasti sedih kalau misalnya gini-gini. Kita acknowledge feelingnya apa kayak gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya dia minta solusi gitu. Kalau minta solusi mungkin harus lebih relate ya sama kita. Dan gak apa-apa banget kalau misalnya kita nggak bisa relate dengan masalahnya, ya mungkin disampaikan aja bahwa oh kayaknya aku nggak pernah deh ngalamin itu. Mungkin kamu bisa cerita ke ini yang mungkin pernah ngalamin kayak gitu. Cukup menjawab? Cukup Kak Grace, makasih banyak Kak. Helen, terima kasih. Wah, oke, terima kasih untuk Kak Grace jawabannya dan juga terima kasih juga untuk Kak Helen yang sudah bertanya. Mungkin aku di sini bakal buka satu kesempatan untuk yang mau bertanya lagi ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya ada di rumah bisa langsung resen aja. Jangan ragu-ragu kalau mau bertanya. Atau boleh juga kalau mau di kolom komentar ya. Iya, boleh juga kalau mau di kolom komentar. Kalau misalkan nggak bisa on mic, mau langsung bertanya di kolom komentar juga nggak apa-apa. Kita masih buka satu kesempatan untuk penanya terakhir. Yuk teman-teman, jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu juga untuk bertanya, karena pasti bakal dijawab oleh Kak Grace. Boleh chat di kolom komentar juga ya, yang nggak bisa on mic. Oke, ada nih penanya terakhir kita dari Kak Nazif Mahardika. Boleh, mau bertanya apa? Sebelumnya terima kasih Kak udah ngasih kesempatan buat nanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazif Mahardika Mudiar. Saya ingin bertanya Kak, misalnya saya ini punya teman. Nah teman saya ini tuh apa ya, dia itu suka ngelakuin hal yang menurut saya itu nggak bagus buat kesehatan mental dia. Misalnya dia suka nangis tiap malam atau ngapain, dan sebenarnya itu ngerugiin diri dia sendiri. Tapi bagi dia itu tuh itu kebiasaan dia dan dia enjoy aja ngelakuin itu, atau dia bisa ngelepas stres atau apa. Tapi kayak bagi orang-orang sekitar itu nggak bagus. Menurut kakak itu tuh kita perlu kayak saranin dia buat konsultasi ke psikolog atau apa gitu nggak sih Kak? Atau biarin dia senang dengan kebiasaan itu gitu Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Nazi pertanyaannya. Nah, gini sih, mungkin kalau kamu mau coba untuk saranin dia ke psikolog atau misalnya ke mentor dulu atau peer counselor atau guru BK misalnya atau biro psikologi itu boleh banget. Dan aku sangat berterima kasih sih karena ada orang-orang seperti kamu yang aware dengan kesehatan mental temennya gitu. Tapi kadang-kadang ada sebuah quote yang bilang bahwa kita tidak bisa mengganti bola lampu tanpa bola lampu itu mau diganti. Kita nggak bisa mencoba mengubah seseorang kalau misalnya orangnya juga nggak mau berubah. Gitu. Mau kita saranin ke psikolog, mau kita saranin ke ustadz atau pendeta, kalau dia merasa nyaman dengan dirinya ya udah gitu. Jadi yang bisa kita lakukan hanya sekedar menyarankan, hanya sekedar bilang bahwa
mungkin kamu udah butuh counseling gitu, tapi ya kalau dia nggak mau dan ngerasa itu nyaman-nyaman aja nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau misalnya apa yang dia lakukan itu sudah termasuk ke self harm atau kayak suicide thought gitu. Jadi kalau misalnya dia udah menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain atau sudah ada pikiran-pikiran untuk bunuh diri, nah ini yang perlu kita reverse gitu. Mungkin hubungi orang terdekat atau mungkin langsung laporkan ke hotline dan lain-lain kayak gitu. Apakah cukup menjawab nggak sih? Iya, menjawab Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali. Nah, oke, itu dia berarti yang menjadi pertanyaan penutup kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk para penanya dan juga terima kasih banyak untuk Kak Grace dan juga 1% yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Nah, teman-teman di rumah, berarti pada malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali insightful dan juga pengetahuan serta informasi baru ya teman-teman. Kalau misalnya ternyata kita nggak boleh yang namanya self-diagnose, karena itu nggak ada, kita emang benar-benar harus pergi ke psikiater atau psikolog atau bisa dimulai dari mentor. Selain itu, kita juga bisa menerapkan cara-cara yang udah dijelaskan tadi oleh Kak Grace untuk menjaga kesehatan mental kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Kak Grace dan juga 1% dan juga untuk teman-teman di rumah yang sudah menyimak Super Class pada malam hari ini.